Hari ini warga Indonesia memperingati HUT RI yang ke-75. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan yang sudah 75 tahun kita rasakan. Indonesia ini bisa dikatakan sebuah negara yang aman dan nyaman. Ini harus kita nilai dengan objektif lah. Walaupun sana sini ada problem, ada macam-macam, tapi indikator ini masih lebih dominan dikategorikan Indonesia ini negara yang aman dan nyaman. Apa indikatornya kalau Indonesia ini aman dan nyaman? Satu, karena kita ini selama ini kita bisa makan, kita bisa minum dengan aman dan nyaman. Yang kedua, selama ini kita bisa menjalankan ibadah, sholat 5 waktu aman dan nyaman. Mereka yang di gereja aman dan nyaman, mereka yang di pura aman dan nyaman, menjalankan ibadah mereka masing-masing. Ini indikator bahwasanya Indonesia itu dikategorikan negara aman dan nyaman. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan zikir, tadarus, sholawat aman dan nyaman. Coba kalau kita ini berada di negara Timur Tengah, kita ibadah mempunyai perasaan was-was, takut jangan-jangan ada macam-macam. Tapi sekarang kita menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Keempat, indikator Indonesia aman dan nyaman. Kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Tidak ada teror, aman dan nyaman. Walaupun penghasilan kita kadang-kadang juga di bawah standar. Indikator yang keenam, bahwasanya kita ini berada di negara yang aman dan nyaman. Kita belanja, kita rekreasi, kita shopping, aman dan nyaman. Mereka-mereka yang berada di negara yang mencekam, jangankan ibadah, jangankan belanja, shopping, rekreasi, zikrullah saja merasa takut akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masuk negara aman dan nyaman. Indikator yang ketujuh, kita bisa bersenda gurau sama anak dan istri, sama anak dan suami. Kita bercanda, bersenda gurau setiap hari di sana. Ini kita laksanakan. Kalau tidak negara aman dan nyaman, tidak bisa kita lakukan seperti ini. Dan ini merupakan indikator Indonesia ini kategori negara dan aman dan nyaman. Karena itu mari kita jaga terutama ideologi negara, karena banyak, sekali lagi, ada kelompok-kelompok tertentu yang berambisi untuk merubah ideologi negara. Ideologi negara yang sudah aman dan nyaman ini oleh mereka maunya diganti dengan khilafah ala manhajin nubuwah. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita jaga. Ideologi negara oleh mereka dianggap negara ini kafir, negara ini taghut, dan lain sebagainya, sehingga mereka berambisi untuk merubah ideologi negara. Ini amat sangat bahaya, ibu bapak sekalian. Nabi Muhammad SAW saja ketika di Madinah tidak membentuk negara Islam. Ini ukurannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah tidak membentuk sebuah negara Islamiyah, Darul Islam, tidak. Namun kanjeng Nabi membentuk suatu komunitas yang mampu mengayomi semua agama, semua ras, semua golongan, dengan membentuk Darussalam, negara yang aman dan nyaman, yang bisa melindungi perbedaan agama dan ras, suku, dan lain sebagainya. Inilah barometer kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus kita mau mengganti ideologi dengan ideologi yang tidak jelas. Khilafah ala manhajin nubuwah itu tidak jelas.
indikator tidak jelas karena masih berupa konsep. Yang kedua, belum pernah diterapkan di negara manapun, sehingga pantaskah Indonesia yang aman dan nyaman ini dirubah ideologi dengan ideologi yang tidak jelas, walaupun formatnya ala manhajin nubuwah, tetapi di sana hanya untuk bikin orang awam silau, bikin orang awam terkesima dengan format yang seakan-akan islami ala manhajin nubuwah. Namun di sana percayalah, itu semuanya hanyalah dagangan yang belum jelas eksistensinya. Karena itu mari kita jaga ideologi negara ini dari ideologi yang tidak jelas, yang saya katakan khilafah ad-dhanniyah. Terima kasih.